ya. Share screen. Jadi di akhir materi ini nanti saya minta menuliskan masing-masing judul atau topik dari penelitian yang Anda rencanakan untuk Anda lakukan. Dan masalahnya apa? Judul dan masalah. Ya. Dan saya akan jadikan itu bagian dari nilai. Jadi saya punya 3 nilai nanti hari kemarin, hari ini, dan satu lagi terakhir nanti minggu depan. Jadi kita akan belajar tentang gimana membuat pernyataan masalah. Ya, seperti saya bilang kemarin, jangan sampai kita punya masalah dalam merumuskan masalah. Ya, kemarin kita udah bahas ini proses penelitian. Ya, mulai dari mendefinisikan research problem, mereview literatur, baru dan selanjutnya yang dua ini yang mau kita bahas hari ini. Ya, penekanannya di yang pertama. Baru nanti ya ini bukan saya, nanti Anda mendesain research, mengumpulkan data, menganalisa data, dan menginterpretasikan hasil analisis itu dan membuat laporan. Urutan penelitian begitu, ya. Nah, gimana merumuskan masalah? Jadi cari masalah itu di lapangan gitu ya. Cari masalah itu di lapangan. Di lapangan itu maksudnya di dunia ini, di sekitaran Anda atau di di tempat pekerjaan Anda atau di kampus atau dari buku, membaca artikel gitu ya. Jadi kita cari dulu situasinya apa. Contoh misalnya kalau bicara lalu lintas, lihat kalau di Depok misalnya di Margonda ada masalah apa di sana? Kemacetan, ya itu masalah. Ya, kemudian misalnya apa? Kepadatan lalu lintas sehingga membuat selain membuat macet juga membuat situasi jadi tidak nyaman buat pejalan kaki, pedestrian dan seterusnya. Ya. Jadi setiap pernyataan masalah harus berdasarkan fakta. Jangan asumsi, jangan persepsi, jangan dugaan begitu ya. Dia harus berdasarkan fakta. Ya, dan cari celahnya. Kalau saya mau menyelesaikan masalah ini ada masalah, ini ada solusi. Nah, gimana mencari solusi, mendapatkan solusi atas masalah itu. Ya, jadi berdasarkan fakta ya, jangan dugaan, apalagi opini, ya, jangan sampai. Dia harus fakta. Nah, di mana sumber masalah yang bisa kita cari? Yang pertama dari eksplorasi. Eksplorasi itu ya membaca situasi, melihat data-data apa yang ada, ya, kemudian Anda coba kumpulkan gitu. Kalau elektro, saya nggak tahu ya elektro Anda arahnya mau kemana nih. Masing-masing mungkin punya preference mau kemana begitu ya. Mau bikin sistem yang salah satu dulu yang pernah sistem komputer sih bukan elektro, mereka ada mahasiswa saya tuh yang saya uji membuat simulasi untuk mengurangi atau menghemat energi di jalan tol. Ya, jalan tol Cipali itu kan panjang. Jadi kalau nggak ada mobil, lampu jalan itu kalau bisa nggak usah nyala supaya nggak makan listrik. Ya, kalau ada mobil dia baru nyala. Nah, dia bisa mendeteksi ketika ada mobil masuk ke gerbang tol, maka sekian ratus meter di depan lampu mulai nyala. Tapi kalau di belakang mobil itu nggak ada mobil yang lain, ya dia akan mati bertahap gitu. Jadi lampu itu menyala mengikuti mobil itu. Ya, kalau mobilnya banyak ya nyala terus, tapi kalau suatu saat atau jam-jam tertentu nggak ada mobil, lampu itu akan mati. Itu menarik tuh, artinya dia menyelesaikan masalah pemborosan energi. Itu masalahnya. Ya. Jadi gunakan kalimat yang punya konotasi negatif untuk menyatakan masalah. Ya. Sekali lagi, jangan gunakan kalimat agar ini, mau membuat ini, untuk ini, itu namanya tujuan.
masalah adalah problem statement adalah statement atau kalimat yang berkonotasi negatif. Kurang, lambat, boros, ya. Itu kalimat masalah. Jadi nanti Anda tulis yang tepat ya, kalimat masalah yang akan Anda jadikan topik penelitian Anda. Ya. Jangan pakai kalimat ingin ini, ingin itu, jangan. Itu solusi. Kalimat masalah adalah kalimat negatif. Kalimat yang punya makna negatif. Ya. Nah, kalimat masalah ini juga kalau kita selesaikan, kan masalah ini kan, kalimat masalah ini kan masalah yang memang benar ada. Nah, kita pengen selesaikan masalah itu. Ya. Jadi penyelesaian masalah itu merupakan kontribusi dari penelitian yang kita lakukan untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Kayak kasus tadi yang mengontrol lampu jalan di jalan tol, kontribusinya apa? Kontribusinya dia bisa menghemat energi. Nanti bisa dihitung tuh penghematan energi yang dilakukan dengan menggunakan alat ini. Ya, dengan menggunakan sensor ini. Kalau tadinya semua lampu nyala, misalnya jumlah lampunya ada 1000 begitu, ya kan sekian ratus kilometer kan, tol Cipali itu. Kalau 1000 lampu, maka berapa jumlah biaya yang harus keluar gitu, biaya bayar listriknya. Kalau lampu yang nyalanya bergantian, itu penghematannya berapa, itu kontribusi. Jadi dengan sistem ini, kontribusinya adalah bisa menghemat biaya yang keluar secara signifikan misalnya. Kemudian masalah yang akan nanti Anda tentukan itu harus layak. Ya, sesuatu yang bisa diselesaikan, sesuatu yang bisa dikerjakan sesuai dengan tingkat keahlian Anda sebagai peneliti, sumber daya yang tersedia, batasan waktu yang ada gitu. Jangan terlalu mimpi yang muluk-muluk gitu ya. Atau mencari penyelesaian masalah atau menentukan masalah yang penyelesaiannya kira-kira membutuhkan uang jutaan misalnya, ya jangan itu. Ya, atau waktunya butuh waktu 1 tahun baru diselesaikan, jangan. Ya, Anda harus ukur tuh, ya, kelayakan masalah yang akan Anda selesaikan. Kemudian etis, tidak boleh merugikan siapapun. Solusi yang Anda berikan tidak boleh mengorbankan pihak-pihak ya yang menjadi korban atas solusi itu. Ini penting nih ya, etika ini penting. Menantang, pernyataan masalah harus menantang. Ya sesuatu yang bukan sederhana begitu ya. Kalau ya masalahnya kita mau hemat energi, nanti ada orang yang setiap saat matiin lampunya. Itu nggak menantang itu. Manual banget gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Ya. Kejelasan pernyataan masalah harus didefinisikan dengan jelas. Oke, ini saya udah sering ngajar ini ya. Jadi seringkali ketika mendengarkan ini kayaknya gampang-gampang aja, tapi begitu nanti Anda menuangkan, kelihatan nanti ya bahwa merumuskan masalah itu Anda punya masalah. Oke, ya. Berikutnya perumusan pernyataan masalah benar merupakan tantangan. Oke, ini udah. Dalam penelitian apapun, langkah pertama dan terpenting adalah mendefinisikan masalah dengan kata yang benar, memeriksa semua kemungkinan menyangkut masalah. Jadi Anda pikirkan beberapa opsi alternatif masalah yang bisa muncul pada objek tersebut gitu. Ya. Kemudian harus mengetahui keterbatasan kelemahan. Kayak misalnya tadi kasus membuat simulasi atau sistem untuk menghemat energi, itu alat itu ditaruhnya di mana? Gitu. Ya. Ini kelemahan di alat itu di mana? Nanti pasti ada kelemahan, tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan. Keterbatasannya di mana? Ya. Misalnya dia hanya bisa digunakan pada satu gate karena dia naruh sensornya itu di gate ketika orang bayar. Ketika mobil masuk ada sensor, oh ini ada mobil, nyala lampu di sebelah sini gitu. Ya. Nah, kemudian sensor itu ditaruh di masing-masing lampu. Ya, di masing-masing lampu. Berarti kan keterbatasannya apa? Nah, biaya pengadaan sensor itu menjadi keterbatasan. Ya.
Kemudian deskripsi teknis masalah yang dihadapi individu atau kelompok orang disebut masalah penelitian. Ya, oke, masalah. Kemudian ada kebutuhan untuk menemukan keterbatasan penyelidikan dengan mempertimbangkan parameter berikut. Nah, ini nanti Anda jadikan constraint ya. Constraint itu jadi bahan pemikiran Anda, keterbatasan yang ada. Waktu, Anda pikirkan masalah itu waktunya terbatas. Bandwidth internet, kalau ada, ini kasusnya apa sih ini, kalau ada tiba-tiba ada bandwidth. Masalah hukum, jangan sampai ada terkait dengan hukum, jangan melanggar hukum begitu penelitiannya, kualitas dan penyimpanan data. Ya, jadi intinya gini, ini mungkin ada beberapa parameter lagi nanti mesti Anda pertimbangkan ya. Ketika Anda mau membuat produk, pikirkan biaya pengadaan produk, alat spare part-nya ada atau tidak ada, ya. Kemudian ketika merangkai itu memungkinkan untuk dirangkai sendiri atau bagaimana gitu, itu harus dipikirkan. Oke. Jadi pernyataan masalah yang jelas dan jelas harus membawa pertanyaan berikut: apa batasan atau kelemahan dalam subjek penelitian ini? Perlu data apa yang dibutuhkan, ya? Karakteristik datanya seperti apa? Kalau tadi yang kasus sistem untuk lampu itu, data yang dibutuhkan adalah data yang berasal dari kendaraan yang masuk ke gate. Jadi ada sensor. Nah, kan sekarang masalahnya kan sensor itu mau ditaruh di mana? Ya, saya waktu itu nggak mendalami sampai sejauh itu sih. Apakah mau ditaruh di aspal di bawah, atau mau ditaruh, kalau ditaruh di samping nanti kalau mobilnya kecil sedan nggak kedetek. Ya, kalau ditaruh di atas memungkinkan nggak? Kalau ditaruh di bawah di jalanan nanti ada risiko nggak? Ya, rusak atau apa? Parameter apa yang perlu dieksplorasi? Apa metode yang tersedia untuk tujuan ini? Jadi ketika Anda merumuskan masalah sudah ada bayangan-bayangan gitu menyelesaikannya seperti apa. Ya, jangan sampai merumuskan masalah belum kebayang solusinya. Wah, itu repot tuh. Ya, karena Anda harus sudah punya ada bayangan ini nanti solusinya kayak apa gitu ya. Kemudian secara umum pendekatan digunakan militer sendiri menghasil pertanyaan. Oke. Definisi masalah bagian penting ini sudah ya. Nah ini jadi dalam penelitian ilmiah di mana peneliti mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk eksplorasi sebelum mereka jelas. Memang saya sih berharap Anda tidak terlalu muluk-muluk ya ketika menentukan masalah ya. Kayak pengalaman saya ngambil S3 dulu tuh 3,5 tahun, 2 tahun pertama tuh cuma eksplorasi aja. Nggak begitu jelas untuk arahnya kemana. Setahun terakhir baru jelas. Nah kebanyakan cerita dari teman-teman modelnya begitu juga. Ya. Nah sekarang saya berharap Anda nggak seperti itu gitu. Ya. Kalau bicara opsi banyak sekali. Anda harus tentukan 1 atau 2 opsi yang paling memungkinkan untuk Anda kerjakan. Ya. Dalam sebagian besar kasus, ketika masalah penelitian terlalu luas, kelayakan juga perlu diperiksa. Tadi yang saya sampaikan ya, waktu yang dibutuhkan, sumber dayanya, ya dan seterusnya. Oke, ini udah tadi harus berbasis fakta, bermakna, bisa diuji, relevan, mencerminkan kebutuhan masyarakat. Jangan bikin penelitian yang nggak ada hubungan sama kebutuhan kita ya. Ya, jangan saya mau meneliti gimana caranya bisa terbang ke bulan. Ya, nggak salah gitu ya. Cari aja yang sederhana-sederhana ya. Di sekitar kita banyak masalah kok, apalagi negara kita ya. Oke. Kemudian harus menyoroti batasan poin negatif dari situasi saat ini dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Nah, ini background ya. Jadi ketika Anda menyatakan masalah, Anda perlu jelaskan kenapa masalah itu terjadi. Gitu. Kenapa pemborosan tadi kalau kasus yang sensor lampu itu, mengapa masalah itu terjadi? Ya, karena lampu menyala meskipun tidak ada
kendaraan di jalan itu. Itulah masalahnya. Ya, sehingga masalah yang muncul adalah terjadinya pemborosan energi di jalan tol Cipali misalnya begitu ya. Karena lampu menyala pada jalan, ruas jalan yang tidak ada kendaraan di jalan itu. Ya. Jadi jelaskan mengapa hal itu terjadi. Pernyataan masalah harus menjadi alat komunikasi yang baik agar dapat membantu untuk mendapatkan dukungan dari orang lain. Tujuan pentingnya mendefinisikan masalah dengan cara yang jelas. Oke. Ini diulang-ulang aja ya. Pastikan masalahnya fokus pada domain tertentu. Nah, kerangka waktu, ya tentukan kerangka waktu. Kira-kira kapan masalah itu bisa diselesaikan atau kapan masalah itu terjadi. Kayak kasus banjir itu terjadi kalau ada hujan, ya. Nah ini juga misalnya Anda mau mencari solusi atas banjir misalnya, ya perlu dijelaskan bahwa banjir itu terjadi karena curah hujan pada waktu musim hujan, ya. Itu masalahnya, masalah mengapa terjadi pernyataan. Oke. Nah, yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah mencari sumber makalah ilmiah untuk mendukung pernyataan masalah Anda. Kemarin saya sudah bilang bahwa kita bukan orang pertama di muka bumi ini yang meneliti suatu masalah, gitu ya. Yakinlah karena dunia ini ada 7 miliar manusia di dalamnya dan ada banyak sekali kampus. Indonesia bukan negara yang juga leading dalam hal kajian-kajian, penelitian-penelitian, maka saya kok meyakini tidak pernah kita membuat suatu penelitian yang orang lain belum pernah melakukannya. Karena itu penting untuk Anda membaca sumber-sumber lain, ya, white paper, artikel, dan segala macam yang bisa memberikan petunjuk kepada Anda untuk memberi informasi orang lain sudah melakukan apa sampai sejauh mana. Gitu. Ya, kayak kasus tadi, misalnya membuat sensor untuk lampu jalan, saya yakin di negara-negara maju itu orang sudah melakukannya. Ya, tinggal kita cari bagaimana cara mereka melakukannya dengan efektif. Apa kendala-kendalanya, berapa biayanya, bagaimana mekanismenya, metodenya, ya, dan seterusnya. Itu penting, ya. Jadi Anda bukan orang pertama di muka bumi yang melakukan penelitian itu. Jadi perlu baca. Kemarin saya sudah kasih tahu kan sumbernya doaj.org ya, doaj.org. Saya sudah kasih tahu itu. Anda cari, saya sih berharap Anda sudah mulai mencarinya. Ya. Jadi makalah ilmiah adalah artikel yang paling kredibel, yang jurnal-jurnal, yang terbitan jurnal. Kalau Anda pernah dengar jurnal terindeks Scopus, itu bisa juga cari di sana. Ya. Jadi ada lembaga internasional namanya Scopus. Scopus adalah sebuah lembaga yang melakukan indexing. Indexing adalah mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang ada seluruh dunia dan membuat ranking, ya, membuat pengompokan. Ada Scopus ranking Q1, Q itu quarter 1, seperempat yang pertama. Ini jurnal-jurnal yang paling kredibel, ya, yang paling kredibel ini Q1. Bawahnya ada Q2, Q3, Q4 sampai 4 Q-nya. Q-nya huruf Q itu Q ya. Nah itu Anda bisa cari nanti ya, jurnal terindeks Scopus. Itu menjadi rujukan para peneliti seluruh dunia ya. Sebuah makalah memberi ide tentang sains teknik di balik topik penelitian. Itu saya bilang tadi. Jadi kalau Anda menemukan masalah, cari artikel-artikel, makalah-makalah yang cerita tentang masalah itu di tempat yang lain dengan metode yang lain. Gitu ya. Sehingga Anda bisa dapat insight, oh untuk masalah seperti ini, pada kondisi lapangan seperti ini, metode yang terbaik adalah ini, gitu. Ya. Baca. Jadi untuk memahami
penelitian ini, makal-makal itu untuk membantu memahami logika metodologi subjek penelitian. Karena itu Anda perlu membaca makalah ilmiah dengan cermat dan penuh perhatian. Ya. Nah, di dalam makalah ilmiah itu ada konten, ya. Jadi ada judul, ada abstrak, ada pengantar. Pengantar ini pendahuluan biasanya. Ada survei literatur, kajian pustaka atau tujuan pustaka, ada metodologi, ada skema blok ini di dalam metodologi biasanya. Nah, ini opsional aja, perangkat kas dan perangkat lunak kalau menggunakan hardware dan software yang digunakan untuk eksperimen. Kemudian ada eksperimennya, ya, ada hasil eksperimennya. Kemudian ada diskusi dan kesimpulan, ya. Kemudian ada future work istilahnya. Apa penelitian masa depan, penelitian berikutnya yang bisa dilakukan. Gitu. Ini konten dari paper-paper ilmiah. Nah, ini perlu Anda baca, ya. Kalau saya nanti mau untuk pertemuan ketiga, saya minta Anda membaca minimal 10 ya, kemarin saya bilang ya. Ya nggak usah 10 lah, 7 deh ya. Tapi jangan 5. 7 paper, 7 makalah ilmiah yang relevan dengan masalah Anda, kemudian Anda buat ringkasannya. Ya. Anda buat ringkasan dari paper tersebut. Jadi saya nggak bikin ujian pertanyaan, saya bikin itu aja. Ya. Kita kupas satu-satu nih. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari isi artikel ilmiah, ringkasan dari isi paper. Ya. Dia cerita tentang apa masalahnya, kemudian apa tujuan paper ini untuk menyelesaikan masalah itu, tentunya tujuan untuk menyelesaikan masalah itu, dengan metode apa, hasilnya apa. Itu isi abstrak dalam masing-masing komponen tadi 1 atau 2 kalimat. Ya. Jadi ada masalah, ada tujuan penelitian, ada metode yang digunakan, ada hasil penelitian. Ya. Nah ini, dia memberikan poin kunci atau hasil penting dari dan pengamatan dari eksperimen yang dilakukan. Orang ketika baca artikel, baca abstrak dulu biasanya. Ini relevan nggak nih? Seperti yang saya cari nggak ini abstrak ini? Penelitian ini. Dilihat dari abstraknya. Ya. Setelah abstrak ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya latar belakang makalah. Latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah. Nanti struktur tesis Anda juga mirip-mirip dengan struktur artikel ilmiah, cuma lebih luas. Ya, jadi harus tahu tuh kalau pendahuluan di artikel itu di tesis nanti bab 1 pendahuluan. Isinya latar belakang. Apa itu latar belakang? Apa yang melandasi masalah ini? Mengapa masalah ini terjadi? Ya. Bagaimana orang memandang masalah ini? Apa yang sudah dilakukan orang lain terhadap masalah ini? Gitu. Ini penting ya. Ini semua bagian penting sih. Jadi menetapkan latar belakang untuk penelitian yang dilakukan didasarkan pada kutipan. Jadi jangan sampai Anda memberikan pendapat Anda sendiri di dalam latar belakang. Ya, ketika Anda bilang, misalnya tadi kasus peneliti untuk mengurangi biaya listrik energi untuk lampu jalan di jalan tol. Ketika Anda tuliskan latar belakang mengapa Anda meneliti ini, karena terjadi pemborosan. Ketika Anda ngomong terjadi pemborosan, itu rujukannya apa? Sumbernya dari mana? Artikel apa? Tahun berapa? Siapa yang ngomong itu? Apa omongannya? Ya, kalau Anda bilang terjadi pemborosan, ya berapa pemborosannya? Gitu. Jadi jangan sampai bikin statement yang statement itu adalah buah pikiran Anda sendiri. Di latar belakang itu nggak boleh. Ya, jadi harus dari sumber yang jelas gitu. Dan sumber yang jelas itu adalah jurnal atau proceeding, bukan berita online, bukan media online.
bukan. Ya, boleh buku, boleh jurnal, boleh proceeding. Proceeding adalah seminar-seminar atau konferensi-konferensi yang di situ, di forum itu ada paparan dari artikel-artikel yang dipaparkan oleh para presenter, oleh para pakar, akademisi. Nah, kemudian dikumpulkan dalam suatu proceeding. Ya. Nah, itu jadi harus ngambil dari rujukan yang jelas. Ya. Jadi didasarkan pada kutipan, nah ini statement saya tadi, didasarkan pada kutipan dan dapat digunakan oleh peneliti untuk membaca latar belakang tambahan. Pak Pri, boleh tanya Pak, izin? Siapa nih? Akbar, ya, enggak. Suaranya putus-putus Pak, mohon maaf Pak. Untuk latar belakang masalah ini Pak, selain proceeding, apakah boleh dari data real Pak? Data realnya tuh apa? Harus data real yang termuat, tertulis dalam suatu media publikasi. Bukan, data real dari organisasi yang kita akan memang teliti gitu Pak. Ada fakta itu gitu. Mereka Faktanya tertulis di mana? di data laporan Pak. Laporan apa? Saya langsung boleh to the point aja Pak ya. Hmm. Saya ini kan ingin menganalisa tingginya kehilangan password di sebuah organisasi lah Pak. Katakanlah password di organisasi saya. Dan di situ memang ada data yang menyatakan kehilangan dalam 1 tahun itu sekitar sekian. Oke, boleh. Ya, boleh. Yang penting laporan resmi. Oh iya Pak, ya. Laporan resmi, ya, bukan laporan yang tidak resmi. Baik, Boleh. terima kasih. Ya. Oke ya, boleh ngambil dari report dari sebuah organisasi asal report itu resmi. Yang namanya resmi adalah dipublikasi yang ditandatangani atau ada pengesahan dari pimpinan organisasi itu. Oke, kemudian yang kedua, setelah pendahuluan, Anda mencari literatur, ya, survei literatur atau literatur review bahasa Inggrisnya, ya, untuk meneliti, untuk melihat apa yang sudah dilakukan orang lain. Yang Akbar tadi sampaikan misalnya tentang password yang suka hilang atau apa. Nah, orang lain sudah meneliti apa tentang itu? Apa yang sudah dilakukan organisasi lain? Apa yang sudah dilakukan oleh asosiasi lain atau lembaga lain? Yang kemudian masalah itu diteliti oleh orang lain. Gimana menyelesaikan masalahnya? Ya. Nah, ini survei literatur ini titik lemah dari bangsa kita. Bangsa kita kan nggak suka baca ya. Jadi dalam penelitian itu kutipan atau pengayaan informasi pengetahuan dari orang lain itu lemah sekali kita. Ya, nah saya berharap Anda bisa lebih baik lah gitu ya. Makanya saya minta nanti Anda mengumpulkan minimal 7 artikel yang relevan dengan masalah Anda, ya, dan Anda buat ringkasannya. Ringkasan adalah apa masalah yang diungkap di artikel itu, ya, kemudian apa solusi yang diberikan, apa metode yang digunakan, dan bagaimana hasilnya. Ya, masalahnya apa yang diangkat oleh artikel itu, satu. Yang kedua, solusi yang ditawarkan apa. Yang ketiga, metode yang digunakan apa. Yang keempat, hasilnya apa. Oke, ya, ini literatur review. Jadi jangan membuat penelitian tanpa melihat orang lain sudah melakukan apa. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh don't reinventing the wheel. Jangan menemukan kembali roda, karena roda itu sudah ditemukan orang. Saya mau meneliti nih, ya, penelitian ini mau meneliti berapa jumlah roda yang sebaiknya ada di sebuah mobil. Udah dari dulu mobil itu rodanya 4, nggak usah diteliti lagi. Ya, jangan meneliti sesuatu yang sudah diketahui orang lain. Istilahnya truisme. Truisme itu kebenaran yang sudah menjadi fakta ya di dunia ini. Anda nggak perlu meneliti lagi, emang udah kayak begitu gitu. Ya. Bagian metodologi kemudian metodologi memberikan rincian teknis bagaimana eksperimen dilakukan. Dia juga harus cerita kumpulan data yang digunakan untuk eksperimen, ya, kemudian aktual pekerjaan dilakukan, dan perlu memahami bagaimana dengan benar untuk mengambil penelitian di domain yang sama.
Ya. Nah, di dalam metodologi ini, metodologi itu urutan pekerjaannya. Urutan pekerjaan yang akan digunakan. Mencari data, kemudian mengolah data, ada data pre-processing kalau datanya banyak, ya, pengolahan awal data, kemudian baru datanya diolah itu maksudnya dimanipulasi, dibuat sedemikian rupa, ya segala macam, baru kemudian diinterpretasikan. Ya. Nah, khusus engineering enggak semua, enggak hanya engineering sebetulnya, hampir semua ilmu juga gunakan skema blok ya, blok sistem. Jadi jangan hanya narasi. Kalau narasi, tulisan narasi aja itu membuat sulit para pembaca. Tapi kalau pakai blok, diagram, ya, pakai bagan-bagan itu sangat sangat memudahkan orang untuk memahami. Ya. Jadi skema ini membantu memahami metodologi yang digunakan dalam makalah dengan cara yang lebih mudah. Ya, tahapan 1 kotak, kemudian tanda panah kotak kedua apa, tanda panah kotak ketiga apa gitu. Ya. Nah, kemudian, nah ini opsional aja ya. Kalau mau pakai ada perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, silakan dituliskan. Ya, boleh enggak juga, tapi Anda cerita environment, research environment-nya, kondisi penelitiannya. Contoh misalnya, kalau penelitian Anda tadi di perusahaan, berapa jumlah pegawai di perusahaan itu, kemudian berapa kali dia kehilangan password, kalau masalah password tadi. Dan variabel-variabel seperti itu Anda kumpulkan. Kalau yang kasus lampu di tol tadi, variabel-variabelnya adalah berapa panjang jalannya, berapa jumlah lampunya, berapa jumlah gate-nya. Jumlah gate itu menentukan ya, karena 1 gate sama 5 gate itu akan beda tuh nanti itu treatmentnya. Ya, nah hal itu, perangkat-perangkat itu penting untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Berikutnya eksperimen. Ya, eksperimen itu uji cobanya. Runningnya, kalau program di running, dijalankan. Ya, kalau Anda bikin perangkat, ya perangkatnya diuji coba. Ya. Kemudian kondisinya harus dipertimbangkan tadi ya, saya cerita ya. Kondisi sekitar harus dipertimbangkan untuk melakukan eksperimen. Kalau misalnya Anda mau memotret, misalkan face recognition atau face detection, pernah ngelihat nggak ya? Kalau di jalan orang yang kemarin kasus identifikasi orang yang panas tuh, di sebuah bandara kan ada sensor tuh. Jadi kalau orang tuh panas, kotaknya merah. Ya, di orang itu kalau di bawah 37 derajat dia hijau. Nah, itu lingkungannya kan perlu dicek. Kameranya seperti apa, tingkat cahayanya seperti apa, jalan yang mau digunakan untuk membidik orang itu seperti apa gitu. Itu namanya lingkungan eksperimen. Ya. Nah, kemudian urutan langkah-langkah yang digunakan dalam eksperimen itu perlu diperhatikan. Setelah selesai, dapat hasilnya, diperiksa, kemudian dicek, dianalisis, analisis kuantitatif, analisis kualitatif, analisis kinerja waktu, analisis akurasi, analisis ketepatan atau akurasi sama ya. Biasanya yang jadi pertimbangan tuh ketepatan, tepat atau tidak tepat, akurat atau tidak akurat, masalah timing, waktu, lama atau cepat, masalah biaya. Ya. Kemudian masalah yang spesifik dari user requirements. Kalau usernya mengatakan dia baik kalau begini, nah, itu dia itu bisa dijadikan parameter. Ya. Dari analisis hasil ini, berbagai jenis informasi dapat diekstraksi, bagaimana merepresentasikan pakai grafik atau pakai ya biasanya grafik ya, grafik. Kemudian bisa ditarik kesimpulan kalau ada kelebihan atau kekurangan dari metode yang ada dan kontribusi dari peneliti. Jadi di sini nanti dikupas lagi. Saya dapat hasil akurasinya 95%, sementara penelitian sebelumnya cuma dapat hasil 90% atau 85%. Jadi yang saya peroleh lebih baik. Pada kondisi lingkungan seperti ini, Anda cerita, jangan klaim lebih baik saja tanpa menjelaskan kondisi lingkungannya.
ya, karena bisa jadi pada kondisi tertentu hasil penelitian itu baik, pada kondisi lain nggak baik. Itu sering tuh, ya. Di Indonesia bagus, di luar nggak bagus, ya. Jadi harus dibandingkan nanti, ya, dengan peneliti orang lain. Nah, kemudian yang setelah dapat hasil, kesimpulan kan. Jadi di bagian diskusi penulis menjelaskan tentang bagaimana hasil yang diperoleh, hasilnya dibandingkan dengan hasil orang lain, ya, kemudian diinterpretasikan, ya, diinterpretasikan di bagian diskusi dan membandingkan hasil yang diperoleh dari metode yang lain. Bisa jadi Anda menggunakan beberapa metode sekaligus. Mau cari ini metode yang baik, metode A atau metode B atau metode C gitu. Bisa jadi begitu. Oh, ternyata dari eksperimen yang saya lakukan, metode A paling baik karena tingkat akurasinya paling tinggi, ya. Metode B nomor 2, metode C nomor 3 dan seterusnya. Ya, termasuk juga Anda bisa bilang, oh, metode B ini ada masalah nih karena yang dia lakukan begini, tidak seperti metode A yang lebih bagus, ya, hasilnya bagus karena dia punya kelebihan ini dan ini. Jadi kesimpulannya harus berdasarkan pada hasil, ya, bukan pada opini, bukan pada pendapat. Dan kesimpulan itu harus betul-betul nyambung dengan hasil eksperimen. Jangan sampai eksperimennya hasilnya apa, kemudian kesimpulan yang Anda buat apa gitu berbeda. Jangan sampai seperti itu. Untuk kedepannya, future work-nya itu bebas sih. Tapi biasanya ketika kita menemukan ada masalah atau kendala dalam penelitian kita, nah, future work-nya, pekerjaan berikutnya, Anda bisa sarankan sebaiknya lakukan pada kondisi yang lain, misalnya. Atau lakukan dengan variabel yang berbeda. Ya. Nah, yang paling terakhir dari makalah itu adalah referensi. Jadi atau kutipan, ya, referensi ini harus digunakan, ya. Pastikan semua yang ada di daftar pustaka, misalkan daftar pustaka nanti ada 20, di dalam tesis Anda juga 20-20-nya disebut. Jangan sampai di dalam tesis Anda cuma nyebut 10, di dalam daftar pustaka 20, nggak boleh. Jadi semua yang ada di daftar pustaka harus disebut di dalam penulisan Anda. Ya. Ini sudah saya ceritakan tadi ketika survei literatur ini ditekankan lagi, ya, karena ingin melihat studi literatur tuh, survei literatur tuh tujuannya mau melihat apa yang sudah dilakukan orang lain, intinya gitu. Biasakan gini, jadi ketika Anda membaca paper, membaca artikel, tuliskan beberapa kata kunci yang ada di artikel itu, ya. Kemudian setelah itu Anda tulis dengan kalimat Anda sendiri apa yang Anda pahami, gitu, ya. Jadi ringkasan tinjauan literatur dilakukan dengan kata-kata Anda sendiri, ya. Jangan mengutip kalimat-kalimat yang ada di paper itu, karena nanti plagiat jatuhnya. Ya. Atau bisa jadi kalau di bahasa Inggris Anda terjemahkan pakai bahasa Indonesia dulu, pakai Google Translate, kemudian Anda edit bahasa Indonesia. Ya, boleh diterjemahkan dulu kemudian diedit, karena tidak selalu kalimat terjemahan itu enak dan benar. Ya. Oke, kemudian ini klaim harus didukung dengan bukti. Kalau mau bilang itu lebih baik atau kurang baik itu harus ada buktinya. Jadi ada kata-kata kunci yang dipertimbangkan, kemudian Anda buat ringkasannya, ya, kemudian harus ada argumen. Gunakan lebih banyak kalimat pasif, ya, di dalam artikel itu, bukan kalimat aktif. Dia itu diamati dari hasil ini. Dari hasil ini diperoleh tingkat akurasi begini. Jadi pakai kalimat pasif, jangan pakai kalimat aktif. Ya. Nah, ini sumber artikel nanti untuk Anda gunakan. Ya, bisa di DOAJ.org atau di IEEE Explorer IEEE ORG. Kalau ini belum tentu bisa di-download papernya. Kalau ini biasanya bisa kebanyakannya. Ya, DOAJ.org.
Oke, ini materi kita. 15 menit ke depan, saya minta Anda bisa